Bapak Ibu, ada satu perasaan yang sulit dijelaskan ketika sebuah kabar baik mulai terdengar semakin jelas, walaupun belum sepenuhnya diumumkan dengan kalimat yang benar-benar final. Perasaan itu campur aduk. Ada harapan, ada rasa tenang, ada juga deg-degan yang diam-diam muncul saat membayangkan kemungkinan terbaik yang selama ini ditunggu-tunggu. Dan itulah yang sekarang sedang dirasakan banyak pensiunan di berbagai daerah. Senyum mulai muncul, obrolan di rumah makin hangat, grup WhatsApp keluarga mendadak ramai, dan pertanyaan yang sama mulai terdengar di mana-mana. Benarkah sinyal pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2026 memang semakin menguat? Benarkah tahun ini para pensiunan akan kembali mendapat kabar yang menenangkan hati di tengah kebutuhan yang terus berjalan? Kalau pertanyaan itu ada di benak Bapak Ibu, maka tenang saja, karena kali ini kita akan membahas semuanya dengan pelan, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dengan alur yang membuat hati lebih tenang. Bukan untuk membuat harapan palsu, bukan untuk membesar-besarkan sesuatu, tetapi untuk memahami kenapa suasana optimisme itu kini terasa semakin dekat. Bayangkan suasana rumah menjelang hari raya. Di dapur mulai tercium aroma masakan khas yang selalu membawa kenangan. Di ruang tamu, cucu-cucu mulai bertanya soal baju baru, soal kapan kumpul keluarga besar, soal siapa saja yang akan datang berkunjung. Di sisi lain, Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi, tentu punya perhitungan sendiri. Ada kebutuhan yang harus disiapkan, ada pengeluaran yang memang selalu datang di waktu-waktu tertentu. Ada juga keinginan sederhana yang mungkin tidak besar, tetapi sangat berarti. Ingin memberi sesuatu untuk cucu, ingin berbagi kepada saudara, ingin menyiapkan hari raya dengan hati yang lapang tanpa terlalu berat memikirkan biaya. Di titik itulah THR dan gaji ke-13 menjadi bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Bagi pensiunan, keduanya punya arti yang jauh lebih dalam. Itu adalah bentuk perhatian, bentuk pengakuan, dan bentuk penghargaan terhadap masa pengabdian yang tidak pendek. Karena itu wajar kalau setiap kabar tentang THR dan gaji ke-13 selalu disambut penuh perhatian. Yang menarik sekarang adalah suasana yang terasa berbeda. Biasanya kabar soal hak-hak pensiunan muncul sebentar, lalu tenggelam lagi di antara banyaknya isu lain. Tetapi kali ini sinyal-sinyalnya terasa lebih kuat, lebih terarah, dan lebih membuat banyak orang berani menaruh harapan. Bukan karena ada ledakan informasi bombastis, tetapi justru karena pembicaraan yang berkembang mulai menunjukkan pola yang lebih serius. Orang-orang mulai merasa bahwa pembahasan mengenai kesejahteraan pensiunan tidak lagi sekadar lewat begitu saja. Semakin banyak tanda bahwa perhatian terhadap pensiunan kembali mendapat tempat yang penting. Dan ketika perhatian itu mulai mengerucut pada THR serta gaji ke-13 2026, tentu saja kabar ini membuat banyak wajah sumringah. Sebenarnya kalau kita renungkan, rasa bahagia itu sangat manusiawi. Setelah menjalani masa kerja yang panjang, pensiunan bukan hanya butuh kepastian soal pembayaran rutin setiap bulan. Mereka juga butuh rasa aman bahwa negara masih hadir, masih melihat, dan masih memperhatikan kebutuhan mereka. Bukan hanya saat seseorang masih aktif bekerja, tetapi juga ketika masa pengabdian formal telah selesai. Sebab menjadi pensiunan bukan berarti kebutuhan hidup ikut berhenti. Justru di fase inilah banyak kebutuhan baru muncul. Biaya kesehatan bisa meningkat, kebutuhan rumah tangga tetap ada, kadang masih membantu anak, masih ikut menopang cucu, atau setidaknya masih ingin menjaga kehormatan keluarga dengan tetap bisa berbagi di momen penting. Maka ketika ada sinyal bahwa THR dan gaji ke-13 tahun 2026 makin menguat, wajar bila perasaan lega mulai tumbuh. Di berbagai daerah, kabar semacam ini biasanya menyebar dari obrolan yang sederhana. Ada yang mendengar dari teman sesama pensiunan, ada yang pertama kali tahu dari keluarga, ada juga yang mulai curiga ketika pembahasan tentang belanja negara, kesejahteraan aparatur, dan perlindungan sosial semakin sering muncul dalam percakapan publik. Dari situ, rasa penasaran makin besar. Orang mulai bertanya, apakah tahun ini akan berjalan seperti tahun-tahun yang baik sebelumnya? Apakah pencairan akan berlangsung lancar? Apakah nominal yang diterima tetap memberi ruang napas bagi keluarga? Pertanyaan itu sangat wajar, dan justru karena pertanyaan itulah kita perlu melihat suasana ini dengan tenang. Ketika sinyal menguat, yang paling dibutuhkan bukan kepanikan, melainkan kesiapan. Kesiapan hati, kesiapan pikiran, dan kesiapan untuk menyambut sesuatu dengan lebih bijak. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika membicarakan THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan. Banyak orang hanya fokus pada kapan cairnya dan berapa jumlahnya. Padahal yang lebih penting adalah memahami fungsi keduanya dalam kehidupan sehari-hari. THR biasanya datang di saat kebutuhan emosional dan sosial sedang tinggi. Ini bukan sekadar soal belanja. THR hadir pada momen ketika seseorang ingin menjaga silaturahmi, ingin menyambut hari besar dengan layak, ingin memberi kebahagiaan kecil kepada orang-orang terdekat. Sedangkan gaji ke-13
2012 biasanya datang di waktu yang berbeda, ketika rumah tangga menghadapi kebutuhan lain yang juga tidak ringan. Bisa terkait pendidikan anak atau cucu, bisa untuk menutup kebutuhan yang menumpuk di pertengahan tahun, bisa juga menjadi penyangga keuangan saat pengeluaran terasa lebih besar dari biasanya. Jadi ketika dua komponen ini sama-sama menunjukkan sinyal positif, rasa sumringah para pensiunan tentu tidak muncul tanpa alasan. Bapak Ibu juga tentu memahami bahwa dalam kehidupan pensiunan, kepastian jauh lebih penting daripada janji yang indah. Karena itu, kabar yang menggembirakan sebaiknya tidak hanya disambut dengan emosi, tetapi juga dengan ketenangan. Ketika sinyal menguat, artinya peluangnya makin besar. Artinya pembahasannya semakin dekat ke arah yang serius. Artinya banyak pihak mulai melihat bahwa hak-hak tambahan seperti THR dan gaji ke-13 memang perlu dijaga keberlanjutannya. Namun di saat yang sama, sikap terbaik tetaplah menunggu dengan kepala dingin sambil mempersiapkan diri. Sebab pengalaman mengajarkan bahwa dalam urusan kebijakan, semua proses selalu butuh tahapan. Ada pembahasan, ada perhitungan, ada kesiapan sistem, ada verifikasi, dan ada jadwal yang harus disesuaikan. Itu bukan hal buruk. Justru itu pertanda bahwa prosesnya dijalankan dengan tertib. Yang membuat suasana tahun 2026 terasa semakin menarik adalah karena kondisi psikologis masyarakat pensiunan juga sedang berbeda. Setelah melewati berbagai rumor, berbagai kabar yang simpang siur, dan berbagai judul yang seringkali membuat jantung berdebar tanpa ujung yang jelas, kini banyak pensiunan menjadi lebih cermat. Mereka tidak lagi mudah terbawa setiap kabar yang terlalu bombastis. Mereka mulai belajar memilah mana sinyal yang masuk akal dan mana yang hanya memancing harapan sesaat. Jadi ketika sekarang banyak yang mengatakan bahwa sinyal pencairan THR dan gaji ke-13 makin menguat, kalimat itu terasa lebih berbobot, karena optimisme yang tumbuh bukan berasal dari sensasi semata, melainkan dari suasana umum yang memang mengarah ke sana. Coba bayangkan seorang pensiunan yang hidup sederhana bersama pasangannya. Setiap bulan mereka mengatur pengeluaran dengan hati-hati. Gaji pensiun rutin digunakan untuk kebutuhan pokok, untuk obat, untuk listrik, untuk air, untuk belanja dapur, dan sesekali untuk membantu anak atau cucu. Dalam keadaan seperti itu, hadirnya THR dan gaji ke-13 bukan sekadar tambahan, tetapi semacam ruang bernapas, ruang untuk sedikit longgar, ruang untuk menutup kebutuhan yang selama ini ditunda, ruang untuk tersenyum tanpa terlalu banyak hitungan. Karena itu, ketika kabar baik mulai terasa mendekat, ada semacam rasa syukur yang sudah mulai tumbuh bahkan sebelum dana itu benar-benar diterima. Bukan karena ingin mendahului, tetapi karena harapan itu sendiri sudah bisa menjadi sumber kekuatan. Seringkali yang membuat pensiunan lebih tenang, bukan cuma nominal yang akan diterima, tetapi juga rasa bahwa mereka tidak dilupakan. Itu sebabnya sinyal seperti ini punya efek yang besar. Ada dampak psikologis yang menenangkan, ada rasa dihargai, ada perasaan bahwa masa pengabdian yang panjang ternyata masih dikenang dan masih mendapat tempat di hati negara. Hal-hal seperti itu tidak terlihat dalam angka, tetapi sangat terasa di dalam hati. Seorang pensiunan mungkin tidak banyak bicara, tetapi ketika mendengar kabar bahwa THR dan gaji ke-13 2026 semakin menguat, di dalam hatinya bisa muncul kalimat sederhana yang sangat dalam, artinya, Alhamdulillah, ternyata perhatian itu masih ada. Tidak sedikit juga yang mulai merancang sesuatu dari sekarang, bukan merancang secara berlebihan, tetapi merancang dengan penuh pertimbangan. Ada yang mulai menghitung kebutuhan lebaran, ada yang mulai menyusun prioritas, mana yang paling penting jika nanti THR benar-benar cair. Ada yang ingin melunasi kewajiban kecil yang tertunda, ada yang ingin menyisihkan untuk kesehatan, ada yang berpikir untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang sudah lama diperlukan. Dan ketika membayangkan gaji ke-13 juga ikut hadir di tahun yang sama dengan sinyal yang menguat, rasa aman itu bertambah. Sebab artinya ada dua momen penting yang bisa membantu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga pensiunan dalam 1 tahun berjalan. Yang juga menarik adalah bagaimana kabar baik seperti ini menghidupkan kembali semangat banyak orang tua di rumah. Kadang seorang pensiunan terlihat diam, tetapi sebenarnya ia menyimpan banyak pikiran. Ia memikirkan keluarga, memikirkan kebutuhan, memikirkan masa depan rumah tangga, walaupun mungkin tidak diucapkan setiap hari. Maka ketika muncul sinyal positif soal THR dan gaji ke-13, ada perubahan suasana yang kadang sederhana, tetapi terasa jelas. Wajah menjadi lebih cerah, obrolan jadi lebih ringan, tidur terasa lebih tenang, bahkan cara seseorang menatap hari esok bisa berubah. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering tidak terlihat, padahal sangat penting. Sebab kesejahteraan tidak hanya soal berapa uang yang diterima, tetapi juga tentang seberapa tenang hati seseorang dalam menjalani hidupnya.
Di sisi lain, kabar semacam ini juga mengingatkan kita bahwa para pensiunan perlu terus menjaga kesiapan administratif. Ini bagian yang sering dianggap sepele, padahal sangat penting. Ketika sinyal pencairan makin kuat, maka ada baiknya semua hal yang berkaitan dengan data dan kelengkapan juga dipastikan aman. Rekening harus aktif, identitas harus sesuai. Semua hal yang menyangkut penerimaan manfaat harus dalam kondisi rapi, karena seringkali masalah bukan terjadi pada haknya, tetapi pada teknis pencairan yang terhambat oleh hal-hal kecil. Jadi di tengah rasa sumringah yang mulai tumbuh, langkah paling bijak adalah tetap siap dan tetap teliti. Dengan begitu ketika waktunya benar-benar tiba, semuanya bisa berjalan lebih lancar dan hati tidak perlu terganggu oleh kendala yang seharusnya bisa dicegah. Bapak Ibu, ada satu hal yang juga patut disyukuri dari situasi seperti ini, yaitu hadirnya harapan di tengah rutinitas yang kadang monoton. Hidup pensiunan memang bisa tenang, tetapi juga bisa penuh kekhawatiran kecil yang tidak selalu terlihat. Hari-hari berjalan pelan, pengeluaran tetap datang, dan kebutuhan tidak pernah benar-benar berhenti. Maka ketika ada kabar yang mengarah pada pencairan THR dan gaji ke-13, suasana rumah bisa berubah. Harapan itu membuat seseorang merasa ada yang dinanti, ada yang bisa disambut, ada momen baik yang mungkin akan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan menanti dengan harapan yang sehat adalah salah satu hal yang membuat hidup terasa lebih ringan. Kalau kita lihat lebih luas, perhatian pada pensiunan juga punya dampak besar pada keluarga. Banyak pensiunan bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, mereka tetap menjadi bagian penting dari rumah tangga yang lebih besar. Mereka sering menjadi penengah dalam keluarga, tempat anak-anak pulang membawa cerita, tempat cucu-cucu datang mencari kehangatan, dan kadang menjadi orang yang diam-diam masih memberi bantuan di saat diperlukan. Jadi ketika THR dan gaji ke-13 hadir, manfaatnya tidak berhenti di rekening pensiunan itu sendiri. Dana itu sering ikut mengalir menjadi kebahagiaan bagi banyak orang lain. Ada cucu yang tersenyum karena mendapat hadiah kecil. Ada anak yang merasa lebih ringan karena orang tuanya masih punya cadangan. Ada rumah yang suasananya lebih hangat karena beban ekonomi sedikit berkurang. Inilah yang membuat setiap sinyal baik soal pensiunan punya gema yang luas. Semakin hari, semakin banyak pensiunan yang memahami bahwa menunggu kabar baik tidak harus membuat gelisah. Menunggu juga bisa dilakukan dengan tenang. Menunggu bisa diisi dengan syukur, dengan doa, dan dengan kesiapan. Karena bagaimanapun, momen seperti ini adalah momen yang harus disambut dengan kebijaksanaan. Jangan terlalu cepat larut dalam euforia, tetapi juga jangan menutup pintu optimisme. Boleh berharap, bahkan wajar untuk berharap. Sebab hidup tanpa harapan akan terasa lebih berat. Dan ketika harapan itu punya dasar yang makin kuat, maka memeliharanya dengan hati yang sehat adalah sikap yang sangat baik. Mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang bertanya dalam hati, apakah tahun ini benar-benar akan lebih baik? Jawabannya mungkin tidak selalu harus diukur dari seberapa besar nominal yang nanti diterima. Kadang yang membuat satu tahun terasa lebih baik adalah karena hati kita lebih siap, pikiran kita lebih tenang, dan langkah kita lebih tertata. Jika THR dan gaji ke-13 benar-benar hadir dengan lancar, tentu itu nikmat besar yang patut disyukuri. Tetapi bahkan sejak sekarang pun, sinyal yang menguat itu sendiri sudah membawa angin yang menenangkan. Sudah cukup untuk membuat banyak orang berkata, semoga kali ini benar-benar menjadi kabar baik yang lengkap. Ada keindahan tersendiri dalam cara pensiunan menyambut harapan. Biasanya tidak berisik, tidak berlebihan. Mereka menyambutnya dengan senyum kecil, dengan obrolan hangat, dengan doa pelan setelah salat, dengan kalimat sederhana kepada pasangan di rumah. Kadang hanya berkata, semoga lancar ya. Tetapi di balik kalimat sesederhana itu tersimpan banyak sekali harapan. Harapan untuk hari raya yang lebih tenang. Harapan untuk kebutuhan rumah yang bisa terpenuhi, harapan untuk tetap bisa berbagi, harapan untuk tidak terlalu berat menghadapi bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika judul besar berbunyi pensiunan sumringah, itu bukan kalimat kosong, itu benar-benar menggambarkan suasana hati yang sedang tumbuh pelan di banyak rumah. Dan memang sumringah itu bukan selalu berarti tertawa lebar atau melompat kegirangan. Sumringah dalam kehidupan pensiunan sering tampil lebih sederhana. Bisa berupa wajah yang lebih cerah saat bangun pagi, bisa berupa semangat yang tumbuh lagi saat menyiapkan aktivitas sehari-hari. Bisa berupa rasa ringan ketika duduk di teras rumah sambil memikirkan bahwa mungkin tahun ini ada kabar baik yang akan datang. Bisa juga berupa rasa syukur yang diam-diam membuat dada terasa lapang. Itulah sumringah yang sejati, bukan gaduh tetapi hangat, bukan berlebihan tetapi tulus. Pada akhirnya, yang paling penting dari semua ini adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan ketenangan. Sinyal pencairan THR dan gaji ke-3 2026 yang makin menguat memang layak disambut dengan bahagia.
Itu kabar yang menenangkan. Itu pertanda yang menggembirakan. Itu alasan yang cukup untuk membuat banyak pensiunan merasa lebih optimis. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu tetap tenang, tetap cermat, dan tetap mempersiapkan diri dengan baik. Karena ketenangan itulah yang akan membuat saat kabar baik benar-benar datang nanti terasa lebih indah, lebih penuh syukur, dan lebih bermakna. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa hati sedikit lebih ringan setelah mendengar bahwa sinyal pencairan THR dan gaji ke-13 2026 makin menguat, itu hal yang sangat wajar. Simpan rasa optimis itu baik-baik, pelihara dengan doa, jaga dengan pikiran yang jernih, sambut dengan kesiapan yang matang. Karena hidup seringkali menjadi lebih kuat bukan hanya karena apa yang sudah kita terima, tetapi juga karena harapan yang kita jaga dengan sabar. Dan semoga harapan yang sekarang mulai tumbuh di hati para pensiunan benar-benar berujung pada kabar baik yang nyata, kabar yang membuat banyak rumah lebih hangat, banyak wajah lebih tenang, dan banyak hati benar-benar sumringah.